Halo kawan LAN, selamat datang di obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Ya, saya Tika dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat krusial dan sangat relevan dengan materi atau topik yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita kedatangan Deputi 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo, SHMH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Tika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan juga relevan, bagaimana transformasi kompetensi mengubah pendekatan dari sekedar pengembangan kompetensi menjadi pengembangan kapasitas. Kita juga akan mengupas bagaimana pembelajaran komprehensif melalui Latsar CPNS maupun pelatihan kepemimpinan, bagaimana hal itu bisa membentuk ASN tidak hanya menjadi kompeten, tetapi juga adaptif dan berdaya saing tinggi. Baik Bapak. Jadi, selama ini kita sering mendengar istilah terkait pengembangan kompetensi, Pak. Ya. Dan biasanya ini diartikan sebagai peningkatan pengetahuan, keterampilan, bahkan juga sikap melalui pelatihan. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, Pak, apakah pengembangan kompetensi itu sudah cukup? Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi, kita mungkin harus perhatikan dulu apa yang kita manakan dengan kompetensi itu ya. Meskipun tadi Mbak Tika sudah cerita pengembangan kompetensi itu menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku. Tapi kita akan kaitkan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang ASN. Jadi dalam Undang-Undang ASN itu dikenal ada 3 jenis kompetensi ya. Satu ada kompetensi manajerial, termasuk kepemimpinan di situ. Ada kompetensi teknis dan juga ada kompetensi sosial kultural. Nah, pada umumnya kompetensi itu adalah sesuatu hal yang dipersyaratkan bagi seorang pegawai. Jadi pegawai untuk diangkat dalam jabatan itu harus memenuhi standar kompetensi. Jadi pemanaan kompetensi di situ lebih kepada kompetensi pegawai. Maka kalau kemudian kita katakan apakah kompetensi itu cukup atau tidak cukup, ya sebenarnya bisa dikatakan cukup. Kalau memang itu bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Dalam arti seorang pegawai benar-benar dengan program Bangkom itu bisa meningkat standarnya dari misalnya level begini menjadi level yang dipersyaratkan. Itu sudah cukup bagus. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa pengembangan kompetensi saja tidak cukup. Karena yang kita butuhkan itu bukan hanya di level individu. Kita tidak hanya cukup untuk menciptakan ASN yang kompeten. Tidak. Tapi setelah ASN-nya kompeten, itu apa yang harusnya bisa dibangun? Satu adalah kinerja dari unit kerja, termasuk kinerja organisasi. Kalau kompetensi seseorang tidak berkontribusi terhadap pengembangan atau peningkatan kinerja organisasi, maka sia-sia dong di situ. Karena kita tidak menjadikan SDM itu hanya sebagai tujuan, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa membangun kinerja organisasi yang lebih baik. Yang kedua, kalau kinerja organisasi itu juga meningkat dengan adanya pengembangan kompetensi tadi, harapannya adalah pelayanan publik meningkat. Masyarakat lebih sejahtera, masyarakat lebih bahagia, masyarakat lebih puas dengan pelayanan publik kita, urusan-urusan masyarakat lebih lancar, dan itu akan menggerakkan juga kehidupan maupun perekonomian di tengah masyarakat kita. Jadi pengembangan kompetensi itu sebenarnya hanya faktor pengungkit ya, bukan tujuan. Yang lebih penting nanti adalah di level bagaimana organisasi meningkat, dan setelah itu bagaimana sistem kita juga akan semakin baik. Begitu Mbak Tika kira-kira. Oh baik Bapak. Jadi yang saya tangkap bahwa pengembangan kompetensi saja itu bisa cukup, tapi bisa juga tidak cukup apabila kita tidak menerapkannya di birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
Kita kembali kepada topik kita Bapak tentang transformasi kompetensi. Bagaimana kita mengubah pendekatan yang dari sekedar pengembangan kompetensi menjadi pengembangan kapasitas. Ya. Jadi apa sih sebenarnya itu Pak pengembangan kapasitas itu? Iya, nah ini kaitannya juga dengan yang pertama tadi ya Mbak ya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi menjadi pengembangan kapasitas ini diinisiasi oleh Perpres nomor 93 tahun 2024. Nah, di dalam Perpres ini mengubah struktur lembaga administrasi negara pada waktu itu. Salah satu perubahannya adalah Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi berubah menjadi Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas. Nah, jadi pertanyaannya memang tepat sekali. Terus apa bedanya kompetensi dengan kapasitas itu? Sekali lagi saya tekankan, kalau kita bicara pengembangan kompetensi itu lebih kepada individu ASN-nya. Makanya sering kita dengar ada yang kita sebut sebagai CBT, Competency Based Training, training yang berbasis pada kompetensi. Jadi SDM yang kompetensinya kurang, masih ada gap kompetensi, diberikanlah training itu sehingga akhirnya kompetensinya meningkat. Tapi kalau kita bicara pada kemampuan organisasi menjalankan tugas-tugasnya, mendeliver pelayanan publiknya, mewujudkan visi misinya, itu sebenarnya kita bicara kapasitas. Jadi kita tidak bicara kompetensi organisasi, tapi kita bicara kapasitas kelembagaannya. Nah, dalam konteks ini maka pengembangan kapasitas itu tidak boleh berhenti hanya sampai ketika kita meningkatkan kapasitas SDM-nya. Tapi kita memastikan bahwa setelah kapasitas SDM meningkat, juga diikuti dengan peningkatan kapasitas dari instansinya. Nah, ini yang kita sebut, saya sering mengenalkan dengan istilah second loop gitu ya. Kalau first loop-nya itu ya tadi, kita mencapai pengembangan kompetensi dari ASN. Nah, second loop-nya adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja organisasi. Nanti ada third loop-nya, begitu seterusnya. Jadi pelatihan itu tidak berhenti ketika ditutup. Diberikan ijazah sebagai tanda terpenuhinya kompetensi, tidak. Tapi kita pastikan pasca pelatihannya bagaimana? Apakah ada dampak atau tidak? Kadang justru yang pasca pelatihan itu justru lebih penting kadang daripada pelatihannya itu sendiri. Begitu Mbak. Baik Pak, ini menarik sekali ya Pak ya, karena yang saya tangkap bahwa kita harus bukan lagi learning from knowledge, tapi sekarang sudah beralih ke learning for impact. Yang saya dengar tadi dari penjelasan Bapak. Betul. Boleh Pak sedikit terkait learning for impact itu gimana? Ya, jadi memang betul. Selama ini kan kritik di luar itu sering mengatakan bahwa pelatihan itu belum bisa membangun dampak ya. Misalnya kok kemiskinan kita masih tinggi ya begitu. Atau misalnya angka putus sekolah kok juga masih nggak bisa kita turunkan. Pelayanan publik kependudukan masih sangat berbelit dan sebagainya, termasuk perizinan dan seterusnya. Jadi orang kemudian bertanya, ini orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan ini apa yang dilakukan begitu kan? Nah, memang mungkin yang terjadi selama ini setelah pelatihan selesai mereka kembali kepada business as usual. Akhirnya pelatihan itu tidak berdampak. Nah, sekarang yang kita ingin dorong ya, pelatihan itu harus diorientasikan untuk mencapai hasil yang terukur begitu. Nah, salah satu cara bagaimana kita memperkuat dampak ini adalah bahwa produk-produk pembelajaran itu harus ada nilai ekonomisnya gitu. Ini yang menjadi concern kita setahun terakhir ini. Jadi tidak boleh ada proyek perubahan itu hanya bersifat kualitatif saja. Oh, proyek perubahan saya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Itu tidak terukur.
proyek perubahan saya meningkatkan pelayanan publik yang lebih ramah, itu nggak terukur, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Maka kita menuntut bahwa apapun produk pembelajaran, apakah itu proyek perubahan PKN 1, PKN 2, aksi perubahan PKA, PKP, ya, sampai habituasi di Latsar itu kita harapkan memiliki nilai keekonomisan tadi. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya kualitatif itu bisa kita jelaskan dengan pendekatan kuantitatif atau ekonomis. Dari sanalah kita akan meyakini bahwa pelatihan itu betul-betul memberikan dampak yang terukur. Begitu kira-kira Mbak Tika. Baik Pak. Nah, ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan saya selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana perubahan apa saja yang telah dilakukan, pendekatan seperti apa di tahun 2026 untuk pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan juga pelatihan Latsar CPNS di Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN. Tadi sudah terjawab sebenarnya Pak bahwa arahnya akan lebih kepada dampak ekonomis ya Pak ya. Salah satunya ya. Betul, apalagi Pak kira-kira pendekatan apa saja yang telah berubah? Jadi yang baru itu adalah terutama di PKN 1 ini sudah akan diterapkan karena tanggal 13 April kita akan buka PKN 1 yang angkatan pertama untuk tahun ini. Nah, di program PKN 1 ini sudah kita lakukan pembaharuan dari substansi kurikulum ya Mbak Tika ya, di mana kita menginsert mata pelatihan coaching dan mentoring. Ya. Jadi bukan coaching dalam pengertian kita hanya membimbing penyusunan proyek perubahan, bukan. Tapi ini coaching yang kita harapkan peserta pelatihan itu sebagai seorang pemimpin, mereka juga adalah sebagai coach. Maka kita katakan leader as a coach. Ya. Jadi leader itu bisa menjadi as a boss ya. Leader as a manager bisa. Jadi kalau leader as a boss itu ya hanya memberikan perintah-perintah, kemudian kalau perlu menyalahkan kalau hasilnya keliru, kalau mungkin juga bisa memberikan hukuman dan sebagainya, itu leader as a boss gitu ya. Jadi lebih direktif gitu, lebih komando. Tapi ada juga leader as manager. Nah, leader as manager itu dia orientasi pada mencapai IQ-nya. Ya. Jadi bagaimana IQ yang sudah ada di dalam perjanjian kinerja itu tercapai. Nanti di lakibnya capaian 100% selesai. Itu manajer. Ya. Nah, yang kita kembangkan sebenarnya adalah leader as a coach. Jadi sebagai coach, seorang pemimpin dalam hal ini para peserta pelatihan itu harus mampu membangkitkan potensi dari anak buahnya. Gitu. Baik Pak. Jadi bukan dengan memerintahkan direktif tadi, tapi dengan bertanya. Nah, ini teknik bertanya ini, powerful questioning, ini menjadi penting bagi seorang pemimpin. Selama ini pemimpin kan hanya minta kan, tolong kamu kerjakan ini, tolong kamu selesaikan besok dan sebagainya. Tapi tidak mencoba menggali apa sesungguhnya yang terjadi di habitat instansinya itu, dan bagaimana sesungguhnya persepsi kemudian juga mungkin ekspektasi dari pegawai terhadap pekerjaan itu begitu. Maka dengan teknik bertanya ini kita harapkan pegawai itu justru muncul kesadarannya untuk melakukan sesuatu tanpa didikte. Nah, dengan kata lain, kita ingin menjadikan para pemimpin itu juga pencipta pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi leader creates leaders. Itu orientasinya. Selama ini tidak. Selama ini kita melihat justru para peserta itu sebagai leader, ya sudah, Anda eksekusi proyek perubahannya, presentasikan, dinilai, selesai, oh iya mencapai hasil, lulus. Betul sekali Pak. Nah, itu yang leader as manager tadi. Tapi leader as coach-nya ini kemudian akan kita kembangkan dengan orientasi leader creates leaders.
Baik, Pak. Nah, dari seluruh pertanyaan yang tadi kami lontarkan, Pak, sebenarnya ada hal yang paling penting. Bagaimana semua itu akan berdampak kepada birokrasi atau kinerja birokrasi di tahun-tahun berikutnya seperti itu, Pak. Boleh dijelaskan? Ya, ya kita sebenarnya sudah punya cantolan ya Mbak Tika ya, bahwa proyek perubahan juga bukan hanya untuk proyek perubahan. Proyek perubahan bukan untuk mendapatkan sertifikat bagi peserta, bukan. Tapi produk-produk pembelajaran apapun itu adalah cara kita, strategi kita untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang ada di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang lebih makro. Misalnya kita punya RPJM nasional gitu ya. Nah, di dalam RPJM itu ada 8 prioritas yang kita sering kenal sebagai Astacita. Nah, maka apapun yang kita lakukan dalam konteks pembelajaran ini tidak boleh tidak harus nyantol kepada salah satu atau lebih dari Astacita itu. Ini satu. Yang kedua, kita juga punya Perpres tentang TPB ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, capaian-capaian SDGs itu harus kita wujudkan pada tahun 2030. Ini tinggal 5 tahun lagi, kita sudah punya komitmen global untuk mencapai SDGs. Nah, bagaimana capaian SDGs itu bisa kita akselerasi? Salah satunya juga melalui pelatihan-pelatihan ini. Maka produk-produk pembelajaran juga harus dicantolkan kepada satu atau lebih dari 17 pembangunan berkelanjutan tadi. Misalnya tujuan pembangunan satu menghilangkan kemiskinan sebesar setengahnya dari yang ada saat ini. Jadi ada penurunan 50%. Kalau sekarang kita misalnya 8% angka kemiskinan kita, maka tahun 2030 itu paling sedikit kita sudah menjadi 4%. Ini untuk kemiskinan yang umum ya. Kalau kemiskinan ekstrim nanti bisa 0%. Kemudian yang kedua misalnya tujuan berupa no hunger, tidak ada kelaparan. Ini bicara tentang ketahanan pangan. Bagaimana proyek perubahan kita juga bisa memperbaiki tata kelola pangan, bagaimana bisa memberdayakan nelayan, memberdayakan petani dan sebagainya sehingga panen bisa lebih baik katakanlah. Nah, ini bagian dari payung filosofis tadi. Bagaimana proyek perubahan itu bukan untuk proyek perubahan sekali lagi, tapi untuk mewujudkan sasaran dalam Astacita sekaligus di dalam SDGs. Demikian Mbak Tika. Bapak, ini menarik sekali ya Pak ya. Saya banyak dapat insight-insight baru dari podcast hari ini. Tapi saya ada pertanyaan lagi Bapak. Bagaimana, kan ini kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar dari ASN adalah bekerja dengan sumber daya yang cukup terbatas ya Pak betul. ya. Dan bagaimana Pak mengelola kinerja dengan sumber daya yang terbatas itu, dan seperti apa kerja kolaborasi yang diharapkan? Iya, ya saya kira ini dua hal ya harus kita pikirkan atau harus kita tumbuhkan menjadi satu budaya baru. Pertama, mindset kita. Jadi mindset kita itu tidak boleh menjadikan keterbatasan itu sebagai akhir dari segalanya. Kita harus mengubah bahwa untuk bekerja itu tidak harus dengan sumber daya. Kalau teori manajemen yang lama itu mengatakan untuk menghasilkan output butuh input. Maka jika tidak ada input, maka tidak akan ada output. Itu paradigma lama sebenarnya. Maka kita ubah bahwa output itu sebenarnya bisa kita wujudkan dengan tanpa adanya input. Atau kita mengubah faktor input yang dulu kita inginkan menjadi faktor input yang berbeda. Ini cara pikir yang harus kita kembangkan ya. Nah, kalau kita sudah siap dengan mindset seperti itu, bahwa keterbatasan itu bukan akhir dari segala-galanya, justru kita kadang mengatakan keterbatasan itu adalah pintu gerbang
untuk sebuah kemajuan. Karena ketika kita berada pada situasi yang selalu berlimpah, ya, itu otak kita menjadi tumpul karena kita dimanjakan dengan kemewahan tadi, dengan keberlimpahan tadi. Tidak ada challenge, ya, yang men-challenge kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, itu tidak ada. Akhirnya kita menjadi business as usual. Maka lihatlah negara-negara yang tadinya makmur, itu ada yang kemudian kolaps. Katakanlah Nauru misalnya, negara yang super kaya, tapi akhirnya menjadi negara yang super miskin karena faktor mindset tadi. Nah, kalau mindset kita sudah siap menghadapi keterbatasan itu, baru kita berpikir bagaimana kita mengubah keterbatasan itu menjadi keberlimpahan. Ya. Scarcity mindset itu menjadi abundance mindset. Itu menjadi penting. Nah, padahal abundance mindset itu tidak harus kita sendiri yang punya sumber daya. Tapi sumber daya itu sesungguhnya ada di mana-mana. Nah, tugas kita adalah connecting the dots. Kita menghubungkan kita yang miskin, kita yang tidak punya resources, ya, tapi kita punya kewenangan, kita punya tusi yang terhormat. Mereka punya resources, tetapi mereka bingung siapa yang butuh bantuan. Maka connecting the dots menjadi solusi. Nah, connecting the dots ini sering kita sebut sebagai strategi kolaborasi. Maka dalam situasi yang serba terbatas itu, kolaborasi menjadi harga mati. Ya. Kalau dulu saya menulis buku Inovasi Harga Mati, itu sudah kadaluarsa. Ya. Inovasi itu sudah nggak harga mati. Tapi di era sekarang, itu kolaborasi harga mati. Karena tanpa adanya kolaborasi, sekarang inovasi itu nggak bisa dilakukan. Ya bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada kita melakukan dengan kolaborasi. Sebagai contoh, ini contoh konkret, 2 tahun terakhir, lembaga administrasi negara itu tidak ada anggaran Rp1 pun untuk menyelenggarakan PKN 1. Ya. Jadi DIPA kita 0 untuk PKN 1. Tapi tahun lalu kita menyelenggarakan 4 angkatan PKN 1. Ya. Nah, dari mana itu? 1 angkatan disupport oleh Pijar Foundation dan 3 angkatan berikutnya disupport oleh Tanoto Foundation. Nah, tahun ini kembali yang tadi saya sampaikan, tanggal 13 April kita akan membuka PKN 1, ini support dari Tanoto Foundation. Kita harapkan tahun ini kita bisa melakukan 3 angkatan PKN 1 tanpa biaya negara sama sekali. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa tanpa anggaran, tanpa resources, tanpa input, kita bisa menghasilkan output yang tidak kalah bermakna dibanding pada masa lalu ketika kita mendapatkan dukungan dari negara dalam bentuk anggaran. Demikian Mbak Tika. Baik Pak, ini sangat menarik sekali ya Pak ya, bagaimana LAN bisa melaksanakan PKN 1 tanpa biaya sama sekali. Justru ini sebagai salah satu contoh nyata bahwa dengan sumber daya yang terbatas, LAN itu bisa dengan kolaborasi. Nah, dari pembahasan kita hari ini ada 3 poin utama yang bisa kita tarik, yaitu bahwa yang pertama, transformasi kompetensi itu berarti beralih dari fokus individu ya Pak ya, menjadi sistem yang lebih luas. Yeah. Dan yang kemudian yang kedua adalah pembelajaran komprehensif, memastikan bahwa ASN siap menghadapi tantangan nyata. Dan yang ketiga tadi yang terkait kolaborasi ini ternyata memungkinkan birokrasi tetap bekerja secara baik dan juga bahkan dalam keterbatasan. Terakhir mungkin ya Kak ya, apakah ada pesan untuk para ASN yang sedang atau lagi mengikuti pelatihan Mbak? Ya, makasih. Ini pengembangan kompetensi atau pengembangan kapasitas ini memang dunia yang sangat menarik ya. Menarik dalam arti begini, kita itu tidak bisa lepas dari pengembangan kompetensi. Tapi seringkali pengembangan kompetensi atau kapasitas ini sering dijadikan sebagai kambing hitam untuk kasus-kasus tertentu. Kita sering mendengar bahwa
ketika ada operasi tangkap tangan misalnya, kemudian ada kasus-kasus pejabat yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, itu sering orang mengatakan kemana ini pelatihan-pelatihan, kenapa tidak berdampak. Nah, saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa pengembangan kompetensi atau kapasitas itu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah kebangsaan kita. Tapi tanpa adanya pengembangan kapasitas, kemungkinan kondisinya akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, tantangan kita adalah bagaimana kita terus-menerus meningkatkan kualitas dari pengembangan kompetensi itu. Dari widya iswaranya, dari kurikulumnya, dari metode belajarnya, dari kemudian hasil pelatihannya sendiri, dari penjaminan mutunya, semua kita perbaiki. Tapi jangan pernah kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah kegagalan program pengembangan kompetensi. Saya ingin memberikan ilustrasi tentang misalnya kita sholat ya, banyak manusia sholat, tapi bukankah juga masih banyak yang berbuat maksiat? Pertanyaannya, yang salah sholatnya kah? Tidak kan? Yang harus dilakukan adalah perbaiki sholatmu, tapi jangan pernah tinggalkan sholatmu. Sama dengan pengembangan kompetensi. Kalau kita melihat masih ada kekurangan-kekurangan, jangan kemudian tinggalkan pengembangan kompetensi, tapi ayo kita perbaiki bersama-sama. Karena ini adalah strategi kita untuk bisa menjadikan negara kita itu semakin baik dari waktu ke waktu. Demikian saya kira Mbak Tika. Baik, itu tadi pesan untuk para peserta pelatihan. Bapak, luar biasa sekali untuk hari ini Pak, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan, dan terima kasih kepada seluruh Anda-Anda yang menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat belajar dan mengembangkan kapasitas untuk negeri.